Oke, kita akan belajar ngulik tentang yang namanya baterai dan voltage. Apakah voltage tinggi itu berarti aki masih baik, atau ada angka lain selain dari voltage tinggi yang menentukan kondisi aki apakah masih bagus atau sudah tidak bagus? 1 tahun kita pakai eksplorasi ekstrim, belajar PLTS secara serampangan gitu ya, karena saya menggunakan akinya nggak sesuai aturan, tidak ikuti kaidah-kaidah gitu ya. Jadi hantem kromo aja karena ngejar target selama di rumah WFH. Jadi mau nggak mau ya ada batas rambu-rambu yang agak-agak dilanggar gitu. Nah, kita lihat ini sekarang jam 5, jadi voltage aki masih di 14.6. Ini lagi di cut. Jadi dari panel cuma ngecas 1 aki saja. Kita akan ngetes apakah dengan voltage yang tinggi itu CCA juga tinggi, internal resistance juga rendah atau bagaimana. Kita akan tes dari baterai tester ini. Kita pakai CA yang 500 ampere atau skala aki 100 ampere ini ya, kalau level CCA nya 500. Nah, ini tingkat kesehatan aki tinggal 21%, padahal level chargingnya masih di atas 14 volt. Internal resistance juga 12. Saran dari aku tester ini, maka si baterai ini harus di replace ya. Jadi untuk aki yang udah 1 tahun saya uji coba ini, CCA nya nih udah ngedrop ke 230-an. Kalau aki second dulu dari almarhum Pak Bambang, inovasi teknologi surya itu biasanya CCA nya kalau 100 ampere ke atas dia 700 sampai 800 ya. Nah, sekarang udah setahun pakai, dihantem gitu ya, turun jadi 200. Nah, rata-rata katanya di grup itu kalau yang pakai aki 24 jam, memang level CCA-nya bakal ngedrop sekitar 100 sampai 150 per bulan katanya. Jam 2 dini hari, 12.7, voltage stabil di atas 12,5, 12,7. Azan maghrib 12.8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5.25. Nah, ini aki second jam 12 siang menjelang. Posisi dari baterai 12.4, 12.1. Pemakaian baru 139 watt hours. Sekarang lagi menjalankan pompa air. Dari pagi baru dibebani dengan pompa air. Nah, ini ada satu lagi bahan jajan kayaknya. Jadi dari beberapa hari kemarin saya amati kinerja dari si akinya ini ada yang mulai aneh-aneh gitu ya, nggak seperti biasanya. Biasanya dibebani pompa air lancar kalau pagi, begitu kena matahari kena charge oleh 600 sampai 800 sampai 900 watt peak juga lancar. Tetapi beberapa
hari tiba-tiba kok kayak ngedrop. Ketika kita liburkan, dicek voltage, tegangan juga tetap stabil, tidak ngedrop gitu ya. Takutnya kalau ada salah satu baterai soak, biasanya tegangannya yang ngedrop. Kalau kita cut semua, lepas kabel semua, kita pasang voltmeter aja. Nah, misalkan pada saat maghrib dia masih 12.8, 12.7, nanti pas pagi hari kalau dia akinya udah nggak bagus, pasti dia akan drop ke 11, ke 10 gitu ya. Tapi hasil dari pemantauan semalaman dibiarkan, voltage stabil gitu ya. Nah, saya bongkar-bongkar ulasan tentang aki di grup panel surya. Ternyata ada satu alat yang masih kurang katanya. Jadi kalau aki itu harus ada kalau seri ya, ada balancernya, yang kemudian harus ada desulfatornya untuk menghambat proses sulfat dari cairan aki nih, yang menutupi kutub-kutub akinya gitu ya. Jadi menghambat arus keluar masuk dari si aki ini. Nah, indikatornya apa sih kalau itu ada hambatan? Biasanya sih dari proses ngecas gitu ya. Seharian akinya nggak mau ngecas. Nah, itu salah satu cirinya. Atau ketika kita pakai, dia langsung kekuras, langsung drop ke di bawah 11, 10,5 gitu ya. Itu salah satu ciri, padahal si aki itu udah kita cas dalam jangka waktu yang lama. Nah, kebetulan karena saya punya komparasi 800 watt peak secara off grid, kita lihat hasil produksinya ini 361 watt hours ya. Sementara yang on grid dari 700 watt peak ini udah 900, mau udah 1 kWh nih. Artinya ini ada yang nyumbat gitu ya. Jadi aliran dari panel mentok di MPPT, karena MPPT nggak bisa ngalirkan arusnya ke aki. Nah, katanya itu penyebabnya ada sulfasi atau apalah gitu ya. Pokoknya terhambat oleh proses sulfat. Istilahnya apa ya kalau penyumbatan oleh asam sulfatnya itu. Pokoknya ini karena aki itu nggak pakai desulfator yang menyebabkan kemungkinan terjadinya penyumbatan. Nah, tapi ini saya pakai pompa sekarang kok stabil ya. Biasanya tadi dari ngecek jam 8, jam 9, jam 10, ini langsung drop ke 10 volt nih. Ini kita tes pompa airnya 540 watt. Produksi dari panel nih 400 watt. Jadi narik 100 watt mungkin ya. Mungkin ada faktor juga produksi lagi bagus dari matahari sehingga akinya nih nggak langsung ngedrop. Nah, kalau kita nyalakan lampu, ...30 watt sih ya, nggak terlalu nendang. Tapi ini langsung turun ke 11.8 nih. Kita matikan dulu. Nah, ini naik lagi ya. Nah, jadi ciri-ciri aki yang harus pakai desulfator nih kayaknya seperti ini. Ada keanehan ketika kita pantau watt hours dari PLTS kita, ini setengah hari cuma 300 watt hours. Artinya kerannya nih ada kerak-kerak yang sehingga aliran arus dari MPPT nggak masuk ke aki ini. Bahan jajan ya. Saya searching desulfator lumayan juga itu ya, harganya sekitar ya lebih mahal dari baterai equalizer, bisa kena 300, 3,5. Wow. Baterai balancer ditambah desulfator itu bisa dapat satu aki baru. Kacau.
tapi nggak apa-apa lah, itu daripada kita bayar PLN terus gitu ya, bayar PLN sebulan lah itu. Nah, tapi kita akan amati terus. Nah, ini udah mulai ngedrop nih, udah nggak mulai turun. Wah, alhamdulillah pompanya selesai. Ngisi toren hari Minggu, simboknya libur, nggak nyuci, cuma 195 watt hours, cuma buat mandi doang nih, atau belum pada mandi jangan-jangan ya. Nah, seperti itu. Jadi keanehan untuk akhir September ini, akinya nggak ngisi. Kemudian kalau kita bebani dengan yang ringan kayak rice cooker pun ini langsung ngedrop di bawah 11. Nah, tertuduhnya kalau feeling saya sih nih, kemungkinan akibat dari terhambatnya proses pengisian dari panel masuk ke aki. Salah satunya kemungkinan dari proses si pengerakan atau apalah, pokoknya ada sulfat gitu deh. Nah, 14.4 adalah kondisi maksimal si MPPT ngerem pengecasan. Ini lagi dicas oleh 800 watt peak 120 ampere jam 8.30. 120 ampere dicas oleh 800 watt peak, mentok di 14.2, 14.4 MPPT ngerem. Jam 1.30. Nah, posisi aki ini udah penuh, jadi dia mentok di 14.4. Lagi nyalain lampu pakai inverter MSW 120. Kita coba yang 600-nya. Oh, salah ya, ini 600 ternyata. Kita nyalain yang 200. Langsung ngedrop 12.8. Nah, kalau dicas oleh 200 watt peak saja, ki 120 ampere, dia voltage turun 12.7. Untuk aki yang 100 ampere ke atas memang minimal harus 3 atau 4 watt peak agar cepat penuh ya. Kalau 600 watt peak emang terlalu banyak. Wabarakatuh. Setelah genap 1 tahun kita belajar PLTS, akhirnya sekarang bab perakian. Akibat dari eksplorasi belajarnya super ekstrim, hantam kromo, nggak pakai ngikutin SOP dan tata cara biar aki awet. Akhirnya akinya mulai kewalahan alias mulai pincang, nggak imbang, tidak bisa kita pakai secara seri lagi.